Salam Pramuka, kami jadi pandumu. Latihan pramuka daring kita hari ini, sebelum kita memulai latihan kita, yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu kita akan nanti membaca Pancasila ya. Dan latihan kita akan membahas tentang Hari Pahlawan. Yuk sama-sama kita baca Pancasila secara bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah. Namun, selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa yang lemah, yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Kita secara bersama mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu contoh perjuangan para pahlawan dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan, merdeka atau mati. Pertempuran Surabaya tersebut merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya dan India Britania. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran Surabaya dipicu insiden Hotel Yamato. Saat itu, tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya. Robert Mansergh yang menggantikan posisi Malaby, komandan pasukan Britania yang tewas, mengeluarkan ultimatum bahwa pada 10 November 1945, Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ultimatum itu tidak membuat tentara dan masyarakat Surabaya takut. Tentara dan arek-arek Surabaya justru siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo membakar semangat para pejuang. Merdeka atau mati, teriak Bung Tomo. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu ini, dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan.
Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Marilah kita sama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai seorang pramuka, jadilah pahlawan untuk lingkungan sekitar dengan berbuat baik setiap harinya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Semoga materinya bermanfaat dan salam pramuka. Kami jadi pandumu.